Beberapa abad yang silam, ada sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Rambah. Bekas dari kerajaan ini masih bisa kita lihat di daerah Sungai Kumpai kira-kira 1 kilometer dari Simpang Kumu. Jika kita ke Pasir Pengarayan maka kita akan melewati simpang yang menuju ke tempat bekas Kerajaan Rambah tersebut. Bekas dari kerajaan itu berupa makam raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Rambah. Menurut ceritanya, di kerajaan itu memerintah seorang raja yang bernama Raja Tengku Ali Bahar, merupakan raja ke-7 dari Raja Tuanku Tambusai yang memerintah pada abad ke-17 Masehi. Salah seorang hulu balangnya yang bernama Muso merasa tidak betah lagi kerja di istana kerajaan, dia dan beberapa orang temannya bertekad meninggalkan istana dengan cara melarikan diri lewat sungai dengan menggunakan rakit. Karena itulah satu-satunya jalan untuk melepaskan diri dari istana raja. Setelah beberapa hari mereka melaksanakan perjalanan, akhirnya bekal mereka bawa pun habis. Sehingga Muso mengajak teman-temannya untuk singgah dan membuat ladang di tepi Sungai Batang Lubuh, Sungai Rokan, yang sekarang tepatnya di Sungai Mendung. Setelah beberapa lama menetap di Sungai Mendung, Muso dan kawan-kawannya kembali melanjutkan perjalanan menyelusuri sungai dengan menggunakan rakit. Mereka melewati Sungai Dua, hingga akhirnya bertemu dengan sebuah persimpangan, muara sungai. Di persimpangan itulah Muso dan kawan-kawannya berpisah. Sebagian dari mereka ada yang mengikuti aliran sungai ke hilir. Sedangkan Muso dan beberapa temannya menuju ke hulu sungai hingga sampai di suatu daerah yang namanya sekarang Muara Musu Timur. Di daerah ini Muso kembali membuka ladang untuk memenuhi kebutuhan hidup anak dan istrinya. Di samping berladang Muso juga mencari ikan dengan menahan luka, sejenis alat untuk menangkap ikan yang terbuat dari bambu. Muso sering menahan luka di tempat-tempat sungai yang agak kecil yang namanya Sungai Sorai. Sekarang di belakang desa Sejati, karena di daerah itu ikannya besar-besar. Biasanya Muso menahan luka di sore hari dan kembali menjenguk lukanya pada pagi esoknya. Pada suatu hari, Muso seperti biasa pergi menahan luka ke Sungai Sorai. Dia tidak pernah merasa khawatir kalau ikan yang terperangkap di dalam lukanya akan dicuri oleh binatang atau orang lain. Muso pulang ke rumah setelah menahan luka tersebut dengan hati yang riang karena ia berpikir bahwa esoknya pasti akan memperoleh ikan yang lebih banyak dan besar-besar. Sampai pada malam harinya dia terbawa mimpi. Di dalam mimpinya, Muso merasa sedang makan dengan gulai ikan buatan istrinya yang sangat lezat dan nikmat. Lezat sekali ikan ini, istri Muso pun terheran-heran sambil bergumam. Mimpi apalah suamiku ini? Setelah berkata demikian istri Muso pun membangunkan suaminya dengan lemah lembut. Bang, bangun, sudah pagi. Waktu subuh sudah hampir habis. Mendengar ucapan istrinya Muso pun terbangun dan bertanya, mana gulainya dek? Abang belum menjenguk luka yang abang tahan semalam. Muso pun tersadar bahwa dia hanya bermimpi. Kemudian Muso beranjak dari tempat tidurnya untuk mengambil wudhu, untuk melaksanakan sholat subuh walaupun sudah agak kesiangan. Setelah melaksanakan sholat subuh, Muso pun berangkat ke Sungai Sorai untuk menjenguk luka yang telah ditahannya. Sambil bersiul dengan riang, Muso mempercepatkan langkah kakinya agar cepat sampai ke Sungai Sorai tempat lukanya. Sesampai di tempat dia menahan luka tersebut, Muso pun terkejut, karena tak satu ekor pun ikan ada di dalam lukanya. Anehnya tidak jauh dari tempat tersebut sisik-sisik ikan dan tulang-tulangnya berserakan. Hal itulah yang membuat Muso terheran-hera. Sambil berkata dalam hatinya, siapalah yang berani mencuri ikanku, kurang ajar, awas kalau ketahuan, saya tebas batang lehernya. Muso pun pulang dengan tangan hampa, wajahnya terlihat sangat lesu, lenyap sudah harapan Muso untuk makan gulai ikan yang lezat hari ini. Sesampai di rumah, Muso langsung merebahkan badannya di atas katel, tempat tidur, yang ada di beranda rumahnya. Melihat tingkah laku suaminya, istri Muso pun bertanya, apa yang telah terjadi bang? Entah siapa yang telah berani mencuri ikan kita, jawab Muso singkat. Mendengar jawaban suaminya, sang istri pun berkata, sudahlah bang, jangan terlalu dipikirkan. Mungkin belum rezeki kita, kan ikan masih bisa dicari lagi. Mendengar nasihat istrinya Muso diam saja. Beberapa saat kemudian Muso berpamitan kepada istrinya untuk pergi ke ladang. Dalam perjalanan ke ladangnya, Muso memikirkan bagaimana caranya dia bisa memergoki pencuri ikan tersebut, kalau begitu saya harus cepat-cepat pergi menjenguknya.
Pada subuh esoknya, Muso cepat-cepat pergi ke Sungai Sorai untuk menjenguk luka yang ditahannya. Dia berharap ikannya belum diambil dan walaupun diambil seseorang dia bisa bertemu dengan pencurinya sekalian. Sesampai Muso di Sungai Sorai, dia masih kalah cepatnya dengan si pencuri. Jangankan mendapat ikan, jejak pencurinya pun tidak ditemukan oleh Muso. Muso lagi-lagi menemukan sisik-sisik dan tulang-tulang ikan yang masih berserakan di tepi sungai. Hal itu membuat Muso geram dan tambah penasaran. Pada malam harinya Muso berkata pada istrinya, tampaknya pencuri itu sudah ketagihan mengambil ikan-ikan kita. Ini tidak bisa dibiarkan, dia harus diberi pelajaran. Mendengar perkataan suaminya, istri Muso pun berkata, "Bagaimana cara abang untuk memberi pelajaran kepada pencuri itu, sementara abang belum mengetahui siapa mencuri ikan kita?" "Itu makanya kita selidiki," sanggah Muso. "Tapi bagaimana cara abang?" tanya istrinya lagi. "Aku punya ada ide, sebaiknya tepat tengah malam nanti aku akan pergi ke Sungai Sorai itu." "Untuk apa? Apakah abang tidak takut?" potong sang istri dengan cemas. "Dengar dulu. Kalau saya pergi subuh-subuh pencurinya sudah pergi. Berarti pencuri itu datang sebelum waktu subuh. Jadi saya pikir saya harus tiba ke sana sebelum pencuri itu tiba." Jelas Muso kepada istrinya. "Kalau begitu yang terbaik menurut abang, saya setuju saja. Tapi abang harus hati-hati," pesan istrinya. Sekitar pukul 2 tengah malam, Muso pun berangkat menuju Sungai Sorai. Walaupun suhu udaranya sangat dingin, tapi itu bukanlah halangan bagi Muso, karena tekadnya sudah bulat untuk memberi pelajaran kepada sang pencuri itu. Sang istri mengantar kepergian Muso sampai ke depan pintu dengan perasaan cemas dan khawatir. Setelah suaminya menghilang di gelapan malam barulah sang istrinya menutup pintu dan masuk ke dalam rumah sambil memanjatkan doa kepada Yang Kuasa, agar suaminya selamat sampai dia pulang nanti. Ketika hampir mendekati tempat dia menahan luka, Muso mendengar suara yang aneh. Seperti suara hewan yang sedang memakan sesuatu. Lalu Muso pun mengintipnya dari balik semak-semak yang ada di sekitar tempat dia menahan luka tersebut. Setelah diperhatikan secara jelas, betapa terkejutnya Muso dan barulah dia menyadari bahwa yang mencuri ikannya yang di dalam luka tersebut adalah seekor maweh, sejenis kera yang mirip dengan manusia dan bisa berbicara. Hewan ini sudah punah. Melihat hal itu, Muso pun menjadi geram, lalu dia memanggil hewan itu sambil membentak, "Hei, maweh, ternyata kamu biang keladinya selama ini, yang telah berani mencuri ikanku?" Maweh yang sedang asik memakan ikan, terkejut seraya menoleh ke arah Muso, dan Muso pun melanjutkan perkataannya, "Berarti kamulah yang telah mencuri ikan-ikanku selama ini," kata Muso dengan geram sambil mendekati Maweh. "Memangnya luka dan ikan ini milik moyang Mu. Manusia bodoh, asal kamu tahu, daerah ini adalah daerah kekuasaanku. Jadi semua ikan yang ada di sungai ini adalah milikiku," jawab Maweh dengan sombong. "Hei, kera jelek, apa katamu? Saya yang menangkap ikan itu dan saya yang punya luka itu, jadi ikan itu adalah milikku," bentak Muso lebih keras lagi. "Kurang ajar. Beraninya kamu berkata seperti itu kepadaku. Kamu belum tahu siapa aku? Kalau kamu masih sayang dengan nyawa dan keluargamu cepat kamu tinggalkan tempat ini, sebelum aku marah besar," kata Maweh dengan marah. Mendengar kata-kata Maweh tersebut, Muso pun tergelak. "Hahaha. Sudah punya rupa buruk, sombong dan menuduh aku mencuri ikannya lagi. Sok pendekar kali kamu ya, kamu kira aku takut dengan ancamanmu itu? Jangankan kamu, bapak dan kakekmu pun yang kau bawa ke sini, aku tidak akan merasa takut dan mundur selangkah pun," tantang Muso dengan yakin. "Kurang ajar. Lancang sekali mulut busukmu itu. Kau tidak hanya menghinaku tapi kau telah membawa keluargaku, ini tidak akan kubiarkan lagi. Harus kita selesaikan secara jantan," kata Maweh dengan berapi-api. Singkat cerita, terjadilah pertarungan yang sangat seru antara Muso dan Maweh. Mereka saling sepak menyepak, saling terjang dan saling pukul-memukul dengan mengeluarkan kepandaiannya masing-masing.